Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gema zikir berkumandang di studio TVRI Sumatera Utara, menambah rasa syahdu, rasa tenang, rasa tentram di dalam hati. Insya Allah akan siap 100% mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita. Pada kesempatan kali ini akan mengangkat judul terkait dengan menyambut Ramadan. Kita ketahui bahwa Ramadan sudah diambang pintu. Kita menunggu beberapa hari lagi. Sudah tercium aroma wanginya Ramadan. Seakan-akan sekarang kita mengatakan marhaban ya Ramadan. Walaupun Ramadan beberapa hari lagi akan datang, tetapi rasanya sudah dekat kedatangan Ramadan tersebut. Tentu tema yang sangat menarik ini menjadi penting bagi kita. Bagaimana menyambut bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya agar Ramadan benar-benar kita manfaatkan untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang sangat menarik ini akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Buya Dr. Haji Khalifah Tamrin Munte M.Hum. Beliau merupakan penasehat Pondok Pesantren Nur Ar-Radiyah Tanjung Pura Kabupaten Langkat, dan beliau juga merupakan mursyid di Bumi Persulukan Besilam Langkat. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Buya? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi Buya ini punya ciri khas suara agak serak-serak becek ini ya. Basah. Serak-serak basah Buya ya, Masya Allah. Ini dari Tanjung Pura kemari di Buya masih semangat ini Buya. Alhamdulillah, apalagi jalan sudah siap kan. Masya Allah. Tol sudah dibuka. Kira-kira perjalanan berapa lama nih Buya kemari? Sekarang tinggal 50 menit lebih 50 menit Buya ya, Masya Allah. Keluarga sehat Buya? Alhamdulillah. Masya Allah. Santri-santri sehat semua Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Masya Allah. walafiat. Terima kasih Buya sudah berkenan hadir Syukron. di studio ini. Baik. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, kita juga dihadiri oleh ibu-ibu yang Masya Allah cukup semangat dan nampaknya sumringah ya. Ini mungkin tanda Ramadan sebentar lagi akan datang. Ya, kemudian ada juga dihadiri oleh anak-anak muda hadir di studio ini. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu? Sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak udah disuruh nonton ibu? Udah, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Ada yang jilbabnya macam es krim, saya lihat. Luar biasa cantiknya, dari jauh bisa nampak nih tanda ya. Dan ini juga ada anak-anak muda dari Majelis Ta'lim atau Pondok Pesantren Nur Ar-Radiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair, tayyib. Insyaallah ba'da lahzah نحن سنستمع عن التوصية نستمع التوصية من أستاذنا ومن مرشدنا الأستاذ الفاضل دكتور الحاج Tamrin Munte insya Allah. Syukran ala qudumikum. Dan ibu-ibu, ini tadi saya lihat udah latihan-latihan nih ya. Yel-yel ya. Tadi cakap saya terjemahannya di bawah layar kaca televisi berikut ini. Karena anak pesantren kita bahasa Arab, iya kan, supaya terlatih. Baik, ibu-ibu, yang pertama saya mau dengar nih yel-yel dari ibu-ibu pengajian. Yang pertama dari Majelis Ta'lim Ar-Qita. Persilakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Arkita Pekan Labuhan, Arkita, Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira alhamdulillahnya ini maksudnya bagaimana nih Bu? Alhamdulillah senang gitu ya, alhamdulillah sehat gitu ya. Alhamdulillah semuanya alhamdulillah ya. Ini senang kali kalau suami punya istri begini. Karena semuanya alhamdulillah. Sikit-sikit alhamdulillah. Ini luar biasa nih. Payah mencari istri yang sikit-sikit alhamdulillah. Iya kan? Tepi jak duri alhamdulillah. Iya kan? Gosong makanan alhamdulillah. Semuanya bersyukur karena semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari Majelis Taklim An-Nisa, persilahkan Ibu. Ya, silahkan Ibu lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu. Udah lanjut Ibu, lanjut. Alay, silahkan. Perwiritan Anissa. Naam. Insyaallah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak-agak grogi nih Bu, saya tengok ya. Bilang insya Allahnya kurang semangat nih. Kemudian saya bertanya juga macam tadi, insya Allahnya ini maksudnya apa ini? Majelis Taklim An-Nisa, insya Allah sehat, insya Allah senang gitu ya. Insya Allah murah rezeki gitu ya. Insya Allah panjang umur gitu ya. Insya Allah ketemu Ramadan. Amin ya. Selanjutnya ini Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Uswatun Hasanah Belawan datang ke TPRI mau menambah ilmu agar kami bertambah solehah. TPRI Jaya 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 Allahu Akbar. Masya Allah, kita beri aplaus. Ini nampaknya Majelis Taklim Uswatun Hasanah ini banyak dari profesi guru RA ini ya. Nah, karena tadi pakai tepuk tangan ini ya. Baik, selanjutnya ini dari yang terjauh nih, dari Pondok Pesantren Nur Ar-Rodiyah Tanjung Pura Langkat. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah, ya Rabbi salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau punya menantu begini, Masya Allah nih Bu. Kalau punya menantu begini nih, subhanallah kali nih Bu. Nanti cucu Ibu begitu mau tidur nggak perlu pakai kaset. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Sedap kali punya menantu begitu Ibu ya. Iya, ini bisa dipilih nih Bu, udah bisa nih Bu ya? Udah. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah luar biasa tadi yel-yel yang dipersiapkan, dan pemirsa di studio juga nanti kami akan menyapa Anda untuk nantinya bisa bertanya dengan Buya dengan cara menghubungi
di nomor 081161000386 081161000386. Dan ibu-ibu yang berada di studio juga nanti akan kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Buya terkait dengan tema menyambut Ramadan. Tidak sabar kita akan mendengarkan langsung tausiah dari Buya kita. Buya, ini menyambut Ramadan sangat tepat sekali nih Buya. Semakin dekat, semakin dibahas, akan semakin banyak ilmu tentang bagaimana menyambut Ramadan dengan baik. Buya, untuk muqaddimah dari tema kita dipersilahkan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa dimanapun saudara-saudaraku berada yang kami hormati, ibu-ibu yang hadir di studio TVRI Sumatera Utara dalam kegiatan ngaji bareng yang kita muliakan, kemudian ananda-ananda kami, generasi muda, calon pemimpin masa depan dari pesantren Nur Ar-Rodiyah Tanjung Pura, seluruhnya kita yang dirahmati Allah. Tak ketinggalan pelaksana kegiatan ini TVRI Sumatera Utara. Berkaitan dengan menyambut bulan Ramadan, ada yang berkembang lewat adab dan budaya. Itu yang sering kita pandang. Misalnya mau puasa jalan-jalan, wisata. Ya, masih syukur dikaitkan dengan kedatangan Ramadan lalu berwisata, dan syukur lagi kalau wisatanya ke tempat-tempat yang sesuai dengan suasana religi. Ada yang menyambutnya dengan budaya-budaya leluhur seperti mandi wangi-wangian, mandi dengan tumbuh-tumbuhan. Ya, mandi apa namanya itu ibu-ibu? Berpangir gitu kan? Merpangir. Iya, mungkin bunga pinang, ya, mungkin bunga pandan disatukan dengan rempah-rempah lain lalu dimandikan. Ada juga yang mau Ramadan baru ziarah ke makam keluarga. Ada yang sedekah arwah. Ini semua suasana-suasana yang menggambarkan bahwa di masyarakat itu sebenarnya sudah hidup. Ya, sudah berkembang, sudah dinamis. Kalau dekat Ramadan, kalau dekat puasa, ada saja kegiatan yang dilakukan. Ada juga yang bersih-bersih. Membersihkan rumah, membersihkan pekarangan, biar bulan puasa besok tidak capek. Bukan biar puasa besok indah, bukan. Biar kalau bulan puasa tidak capek-capek. Ya, sudah bersih-bersih memang. Ini macam-macam. Syukur-syukur yang menyambut bulan puasa ini betul-betul puasa. Yang khawatir kita menyambutnya semangat, puasanya tak ikut. Ini yang kita takutkan. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan tuntunan kepada umat, kepada sahabat-sahabatnya. Apabila dekat Ramadan, pembicaraan beliau berkaitan dengan hukum Islam, berkaitan dengan hikmah Ramadan. Sehingga sahabat-sahabatnya itu senantiasa batin mereka mengharap, harapannya ikut dia di bulan Ramadan itu. Itulah yang diungkapkan dalam satu doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan Sa'ban. Mohon disampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini kalau sudah diungkapkan dalam bentuk doa, segala sesuatu yang ada berkaitan dengan doa itu merupakan kemuliaan, kebenaran
dan keberuntungan. Maka doa kita seputar itu. Yang kita doakan itu yang benar, yang kita doakan itu yang mendatangkan keberuntungan, yang kita doakan itu yang membuat kita jauh dari bencana. Maka kalau begitu, ada apa di Ramadan itu? Baik. Sehingga perlu kita sambut, sehingga Nabi menggerakkan, menyemarakkan, menggembirakan sahabat-sahabatnya untuk menyambut bulan Ramadan. Baik. Salah satu hadisnya, atakum Ramadan, Ramadan mau datang kepada kamu. Di situ ada puasa yang diwajibkan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Di malam Ramadan, di bulan Ramadan itu, pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutupkan, setan-setan dibelenggu. Nah, ini yang digambarkan Nabi ini, itu supaya membangkitkan hati sahabat-sahabatnya. Dalam arti semua umat Islam itu kalau tidak mengharapkan ikut dalam bulan Ramadan, nampak kalilah batin imannya itu belum dinamis. Baik, Masya Allah Ustadz. Mohon ditahan Ustadz, luar biasa. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan ibu-ibu, insya Allah kita akan mendengarkan lebih lanjut yang lebih menarik lagi terkait dengan batin ini, Buya ya. Bahwa kalau tidak bergembira juga ternyata perlu dipertanyakan ini batinnya, Buya. Baik pemirsa yang berada di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan mendengarkan lebih lanjut yang sangat menarik insya Allah. Tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman. Banyak masalah hidup yang tidak kita temukan solusinya. Kembali ke Al-Quran dan Hadis merupakan jawaban yang paling tepat. Mari perdalam ilmu agama bersama ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara dalam program Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara setiap Jumat pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman ya. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman ya. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman ya. Masya Allah. Masih semangat Ibu? Masya Allah luar biasa nih ya. Saya tengok dari sub pertama sampai sub belakang ini senyumnya masih lebar-lebar. Kalau senyumnya udah mulai mengkerucut, ini berarti sudah mulai lowbat baterainya. Tapi saya tengok ini masih luar biasa semangatnya Ibu ya, Masya Allah luar biasa. Dan tadi sesuai dengan apa janji saya tadi bahwa akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah ya di nomor 081161000386 081161000386. Judul kita adalah menyambut Ramadan. Baik, sembari menunggu pertanyaan pemirsa yang berada di rumah, kita akan menampung dulu pertanyaan yang ada di studio. Baik, ibu-ibu siapa yang ingin bertanya? Baik, dari pengajian Arqita. Nah, silahkan Ibu berdiri, sebut nama dan pertanyaannya. Ya, silahkan Ibu. Silahkan berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sari dari Majelis Taklim Arkita Pekanlabuhan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mengganti atau mengkode puasa yang tertinggal 2 tahun yang lalu disebabkan melahirkan, namanya kan perempuan, wanita ya Pak Ustadz ya. Pasti ada tertinggalnya pas haid atau melahirkan, itu bagaimana menggantinya bila 2 tahun kemudian belum sempat terganti, begitu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih lumayan Bu ya, 2 tahun. Ada yang dia udah lahir anaknya hamil pas puasa, nanti lahir menyusui pula pas puasa.
Habis menyusui udah 2 tahun, hamil lagi balik Buya kan. Puasa lagi. Habis itu puasa balik. Bayangkan kalau selusin anaknya Buya. Mungkin berapa tahun yang lalu nih Buya. Ini masih 2 tahun masih mending. Buya bisa dijawab Buya kalau ada puasa yang tinggal pada tahun-tahun yang lalu belum sempat ini diganti nih Buya. Ya. Silakan Buya. Memang di dalam ayat itu mesti faidatum min ayamin ukhar. Ya, siapa yang sakit, siapa yang musafir, itu mesti diganti di hari yang lain. Bagi orang yang tidak sanggup, apakah tua karena sakit yang berkepanjangan, dia tuntut amu miskin, bayar fidyah kepada fakir miskin. Jadi tata cara mengganti itu sudah jelas. Kadang-kadang motif meninggalkan puasa ini, apalagi motif memperlambat mengkodo puasa ini yang ada nilai, masihkah kita bisa mengharapkannya dengan cara mengganti atau ada cara lain. Jadi kalau ada di situ petunjuk atau tanda bahwa terdapat kelemahan kita memperlambat kelalaian, nomor 1 yang dikerjakan taubatan nasuha lah. Kenapa? Karena kita disuruh wasari'u ila maghfiratin. Segera kepada ampunan, segera menyelesaikan hutang. Salah satu yang disuruh Nabi itu menyelesaikan utang. Al-ajlatu minas setan. Cepat-cepat itu kerja setan. Kecuali salah satu diantaranya qada'uddin, menyelesaikan hutang. Hutang kepada manusia jangan diperlama. Siapa yang sudah sanggup lalu melambatkannya, zalim, hadis Nabi itu. Nah, kalau kita juga ada ketinggalan, apakah itu puasa dan sebagainya, lalu kita ada kesempatan sehat, tidak kita kerjakan, datang masa untuk puasa yang lain, gimana itu? Apakah itu masih bisa kita katakan sesuai dengan petunjuk, boleh kita qada saja atau fidyah saja, atau sudah ada di situ melalaikan, melambatkan, apalagi sengaja meninggalkan. Jadi kalau prinsip meninggalkan puasa, bila sehat kita mengqada, bila tidak ada kesempatan sehat, kita boleh bayar fidyah. Kalau kita meninggalkan qada itu dengan sengaja, saya menganjurkan taubat. Kalau sengaja tidak puasa, apalagi sanggup, berapa lama pun dia menggantinya tidak akan bisa terganti. Karena puasa itu hukumnya wajib. Nah, jadi dia kembali ke yang jawaban kita tadi, apa? Taubatan nasuha. Jadi itu makanya Ramadan ini menggembirakan, karena ini masa kita dituntun untuk banyak minta ampun. Berapa banyak dan berapa lama pun usia kita yang sudah kita lalui, kalau ada di situ indikator kegiatan kita dalam bentuk maksiat atau durhaka, kesan perilaku maksiat itu tidak akan hilang dari pelakunya cepat atau lambat. Itu perlu dipahami. Biar jangan kita melakukan kesewenang-wenangan. Jangan dianggap perbuatan zalim hari ini akan hilang kesannya sejalan dengan lupanya kita. Tidak. Kenapa? Karena dia melekat di batin, suatu ketika dia akan muncul. Pada saat itu kalau kita tidak taubat kepada Allah, stres. Udah tua tak sanggup, stres pula lagi. Jadi itu maka ada kesempatan. Apa? Ramadan datang. Ramadan itu di mana kita banyak menerima kesempatan mohon ampun, maka otomatis dia menggembirakan masa lalu kita yang banyak salah, yang banyak lalai, yang banyak lupa. Karena itu semua muslim yang kata Nabi berdosa, maka bagi mereka yang berdosa yang paling baik itu adalah yang taubat. Maka wajar kalau semua umat Islam datang Ramadan ini, dia gembira, batinnya gembira. Karena ada kesempatan dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, biasanya orang yang menginginkan ampunan itu, apapun dia lakukan, maka segalanya akan dia lakukan. Bersedekah, membayar dia denda, apapun dia lakukan. Itu gambarannya. Baik. Jelas Ibu? Baik, Masya Allah. Ibu udah ada niat ini kan Bu ya, mau bayar hutang kepada Allah ini udah paten, tapi cara membayarnya ditanyakan kepada Buya. Jadi Ibu tetap berpuasa nih Bu ya, sebanyak puasa yang ditinggalkan.
Tentu memang terjadi khilaf banyak juga nih Buya terkait dengan fidyah juga Buya ya. Ada yang kalau diundur dia setiap tahun diundur Tambah. dendanya fidyah nih Buya ya. Tambah. Kalau dia mampu ternyata mengundur melalaikan ya. Jadi Ibu Masya Allah ini tagihan yang baru mau datang nih. Sementara tagihan yang lama menumpuk nih. Makanya dicicil selagi sehat, dicicil ya kan. Puasa itu justru menyehatkan ini Bu ya. Masya Allah. Baik, Ibu ini yang mau bertanya siapa lagi ada? Baik, Masya Allah. Ada mic-nya Ibu, silahkan. Siapa? Ayah. Dari Majelis Ta'lim Uswatun Hasanah. Semangat kali ibunya sampai angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Uswatun Hasanah. Maaf ya Pak. Iya, dimaafkan Ibu, silahkan. Nama saya Yusnani Arahab dari pengajian Uswatun Hasanah. Jadi kami dari Belawan Bahari. Saya mau bertanya Pak, saya kan punya cucu. Alhamdulillah. Jadi umur 5 tahun dan 7 tahun. Alhamdulillah. Jadi Pak, dia kan puasa setengah hari. Jadi selanjutnya itu Pak macam mana? Apa kita bayar pedia ataupun diganti dengan orang tuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya luar biasa juga nih Bu ya. Pedulinya luar biasa sampai kepada cucu ini. Bu ya, cucunya umurnya 7 tahun. Ada yang umur 5 tahun tadi ya? Nah, ada yang umur 7 tahun. Puasanya yang yuk pagi-pagi udah buka periuk. Siang-siang udah buka periuk ini Bu ya. Karena setengah hari Bu ya kan. Begitu azan zuhur dipikirnya azan maghrib. Udah Allah malakasum tuh Bu ya kan. Asalkan jangan ibu-ibu tidurnya dari pagi tidur, zuhur bangun, sholat, habis itu tidur lagi. Asar bangun, sholat, dipikir asar azan maghrib Bu ya. Nah, begitu azan langsung buka, rupanya masih asar. Baik Bu ya, bisa dijawab Bu ya pertanyaannya Bu ya. Bagus sekali. Yang idealnya cucu menggantikan puasa nenek yang tinggal. bukan Atau nenek anak Bu ya. menggantikan puasa orang tua Betul. yang tinggal. Ini terbalik. Nenek mau menggantikan puasa cucu yang tinggal. Baik. Kita kembali ke prinsip, mereka yang diwajibkan puasa itu yang baligh. Berarti usianya kata-kata 15 tahun atau wanita yang sudah haid gitu ya. Jadi bagi mereka itu sudah ada beban. Beban itu yang wajib ditinggalkannya berdosa, yang wajib dilaksanakannya dia pahala. Itu namanya baligh, mukallaf. Kalau dia masih anak-anak atau mumayyiz, kita mendidiknya berpuasa. Mendidiknya berpuasa. Kalau dia sanggup selesai sampai sore, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan dipaksa. Karena anak-anak itu puasanya dididik. Bahkan disunatkan kita membelikan mainan. Supaya anak-anak itu asik bermain. Sehingga sampai waktu berbuka gitu. Nah, jadi ini berkaitan dengan anak-anak yang dididik untuk berpuasa. Udah jelas ya Bu? Jadi tidaklah nenek melanjutkan puasa cucu. Ya, kecuali cucunya itu dah atok-atok. Jadi nenek itu pula unyangnya masih hidup kan. Atau anaknya, cucunya itu dah atok-atok, tidaklah mungkin digantikan. Ya, nah, jadi oleh karena itu maka kita awali dia dari yang diwajibkan berpuasa itu siapa? Muslim yang baligh, itu yang disebut dengan mukallaf. Yang sudah diberati oleh hukum syara. Anak-anak, proses pendidikan, mengamalkan ajaran agama, itu adalah bagian dari tuntunan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Didiklah anakmu, keluargamu, agar mereka terhindar dari api neraka. Jadi pendidikannya berlangsung dari sejak awal. Apakah dia ketika bisa melihat, ketika bisa mendengar, kemudian dia bisa membedakan yang baik, yang benar, yang disebut dengan mumayyiz, sampai akhirnya dia siap menerima beban yang disebut dengan mukallaf. Bu ya? Jadi
Ya kan nenek lah ini kok. Nenek. Soalnya pertanyaan untuk Cucu. cucu nih. Ya. Ya kan Ibu. Nanti kalau misalnya umur 7 tahun, seandainya bisa puas sampai maghrib, dapatan pahala nih orang tuanya nih Bu ya. Ya. Masya Allah. Pahala membimbing. Membimbing. Kalau tak ada pula bimbingan nenek, kapan pula ada pahalanya? Iya. Jadi adanya pahala yang diterima oleh orang tua dari puasa anak itu bukan pahala puasa anak itu. Pahala mendidik anak berpuasa. Jadi kita ambil bagian kita mendidik, menyayangi, dan mungkin juga supaya mereka lalai melakukan yang lain, asik dengan permainan, tapi sampai kepada saat di mana waktu berbuka tiba. Iya, baik, Masya Allah. Jadi umur anak 7 tahun, Ibu wajib ini Bu yang mendidik nih Bu ya. Meskipun dia belum wajib berpuasa, tapi mendidiknya wajib. Kalau umur 9 tahun macam sholat dipukul lagi Bu ya. Ya, tapi yang dipukul batinnya. Batinnya Bu ya. Jangan badannya lembam nanti. Iya, pukul mengajar ya Bu ya. Pukul mengajar ini Bu ya. Pukul batin. Jadi kalau ayah-ayah ninggal sholat, dibalok Bu ya. Bukan dipukul. Baik. Masya Allah. Baik. Mungkin ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Kita persilahkan sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa yang ada di studio. Kita tampung lagi pertanyaan dari ibu-ibu yang di studio ya, yang dari rumah. Sembari kita tunggu pertanyaannya, kita tampung dulu pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di studio. Silahkan, ada yang mau bertanya Ibu? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Maimunah dari Majelis Taklim Pengajian An-Nisa Laut Dendang. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, setiap kita menyambut Ramadan pasti kita meriah gitu dengan adanya punggahan. Jadi setiap pengajian, pewiritan atau di masjid-masjid manapun selalu diumumkan kita ada punggahan bareng. Jadi saya tanyakan itu, punggahan itu wajib, sunnah atau adat yang harus dilakukan? Saya minta informasi dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas nih Bu ya? Jelas. Bagus sekali pertanyaannya Bu ya. Persilahkan Bu ya. Jadi kalau kita cari ayatnya dalam Quran, itu syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, itu hatinya bertakwa. Puasa itu syiar. Salat itu syiar, haji itu syiar. Jadi perlu kita besarkan. Jadi masyarakat muslim dimanapun, suku apapun dia, dengan dekatnya Ramadan, mereka punya kebiasaan masing-masing untuk membesarkan Ramadan itu. Seperti yang Ibu sebut punggahan. Ya, baik masyarakat Melayu maupun masyarakat Jawa maupun masyarakat dimanapun, punggahan ini sudah melembaga. Besok mau Ramadan mereka kumpul di masjid. Besok mau Ramadan mereka kumpul di salah satu rumah penduduk. Di salah satu perwiritan. Apa namanya? Punggahan. Bagaimana caranya? Bawa makanan masing-masing. Satu keluarga bawa 3 bungkus. Sampai di tempat sholat berjemaah. Habis sholat berjemaah mereka bagi makanan itu. Ada yang dimakan di tempat, ada yang dibawa pulang. Habis itu diundang ustadz, suruh ceramah berkaitan dengan puasa. Nilainya positif, bagus sekali. Sehingga mereka merasakan kegiatan itu menampung anjuran Nabi. Kalau dekat bulan Ramadan, itu beliau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, hikmah yang ada di seputar puasa dan Ramadan. Itu menggembirakan. Kenapa? Kalau dibicarakan pada waktu itu, persoalan yang sunat dipahalai dengan yang wajib. Yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali. Orang yang selama hidupnya sedikit amalnya, yang dia sangat takut kalau tiba mati, nggak ada yang mau dibawanya kepada Allah. Tidak ada yang akan menemani dia di dalam alam barzah. Begitu datang Ramadan, ini kesempatan untuk menyelesaikan kelemahan saya selama ini. Maka otomatis orang yang memahami ini pun akan gembira dan sangat mengharap serta mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan. Kadang tidak persiapan zahir saja, batin saja, tapi zahir. Beli beras 3 goni, beli telur ayam 10 papan, beli makanan-makanan lain. Untuk apa? Persiapan bulan Ramadan.
Sebelum 1 hari Ramadan datang tamu 3 motor habis disajikan kepada tamu. Tidak kecewa dia karena memang sudah rezeki tamuku yang datang. Alhamdulillah masih diupayakannya lagi mempersiapkan untuk membesarkan Ramadan. Sedangkan Ramadan belum tiba, persiapan dia habis pun dia tidak kecewa. Sangkinkan hebatnya harapan dan kegembiraannya menyambut bulan suci Ramadan. Ini apa namanya? Inilah iman itu. Iman seperti inilah yang layak ketika nanti Ramadan dia akan sholat berjemaah di masjid. Karena sholat berjemaah adalah sholat yang sempurna. Kalau sholat kita ingin sempurna, sholatlah berjemaah di awal waktu bersama imam. Karena imam salah satu fungsinya adalah menyempurnakan sholat makmum yang tidak sempurna. Makanya rame-rame ke masjid, sholat wajib, sholat tarawih, sholat witir. Itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan seputar Ramadan. Jadi sangat bagus. Teruskan punggahan, kalau bisa panggil semua ustadz untuk ikut ngasih ceramah. Ya, jangan satu saja ustadznya, panggil 3, biar 3 amplopnya. 3 amplopnya kan banyak sedekah jamaah. Salah satu yang disuruh Nabi, banyaklah bersedekah. Menggembirakan orang yang akan memasuki bulan suci Ramadan. Baik, Masya Allah Ustadz, jawabannya sudah cukup jelas ini Bu ya terkait dengan punggahan, supaya semangat lagi nih. Nanti yang belum ada punggahan di kampungnya, nanti mana tahu nanti malam atau besok malam ada punggahan, semangat datangnya karena itu salah satu bentuk untuk mensyiarkan Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan nanti mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi dari Buya kita. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia di depan layar kaca televisi menanti program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masih semangat Ibu? Ini masih ada 3 jam lagi kita loh. Enggak lah Bu ya, sebentar 15 menit lagi nih Bu ya. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Judul kita adalah Menyambut Ramadan. Sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa di rumah, kita kembali akan memberikan kesempatan kepada pemirsa yang di studio untuk bertanya dengan Buya. Yang dari anak muda nih, dari santri Pondok Pesantren Nur Ar-Radiyah. Dipersilahkan, siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arimbi Siregar, santri dari Pesantren Modern Nur Ar-Radiyah. Saya ingin bertanya Buya, apakah amalan-amalan yang berkaitan dengan menyambut bulan suci Ramadan? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Buya, ini pertanyaannya luar biasa ya, dari anak muda udah nanya amalan-amalan nih Buya, supaya begitu start langsung gigi 4 nih Buya ya. Supaya amalannya semuanya dapat nih Buya. Persilakan Buya. Alhamdulillah. Mungkin yang dipertanyakan Ananda yang pas untuk santri ya. Dan juga anak muda yang lain, diharapkan anak-anak kami remaja yang kami sayangi, Ramadan itu kita isi dengan ibadah, amal-amal sosial, dan hindari perilaku-perilaku yang tidak terpuji, apalagi yang mubazir, seperti balap-balapan liar, atau ngobrol-ngobrol yang tidak berguna, apalagi sampai melakukan tindak kriminal. Mudah-mudahan Ramadan ini dapat memperkecil angka tingkat kejahatan dan memperbesar nilai pendidikan khususnya kepada anak kita. Oleh karena itu maka wajar kalau BKM dan masyarakat memberi peran
yang lebih banyak kepada remaja-remaja masjid, remaja-remaja di kampung kita berkaitan dengan syiar Ramadan ini. Apakah dalam bidang kebersihannya, dalam bidang keamanan masjidnya, maupun dalam bidang kemakmurannya. Khusus kepada ananda dari pesantren yang sesuai untuk menjadi pengamalan, antara lain hidupkan ibadah di sana. Maka yang melaksanakan ibadah itu, pelaksana utamanya adalah santri. Dan sebelum dilaksanakan ibadah itu, lakukan latihan-latihan. Bagus bacaannya, sehingga dengan demikian ketika ananda nanti pulang ke masyarakat, nampak bahwa kita di pesantren itu dididik untuk melakukan ibadah yang terbaik. Azan yang terbaik, imam yang terbaik, mungkin dakwah juga harus dipersiapkan. Itu yang pas dengan santri. Kenapa? Karena biasanya di masyarakat kalau ada di kampung itu santri pulang dari pesantren, dikasih dia kesempatan. Mungkin kuliah 7 menit, mungkin kuliah 15 menit, dan mungkin dia diminta untuk menjadi imam. Maka persiapkan diri kita sebaik-baiknya sehingga menjadi petugas dan pelaksana ibadah. Tidak hanya bagi diri kita, keluarga kita, tapi juga bagi masyarakat. Dan ciptakan suasana ukhuwah, tolong menolong di pesantren itu dengan berbagi rasa. Karena kita sama berpuasa, mungkin ada yang dapat paket dari orang tuanya, ada yang tidak. Maka yang berbagi itu adalah mereka yang mendapat. Ajak yang mereka tidak mendapatkan untuk kita berbagi rasa. Kenapa? Pendidikan hidup berbagi rasa itu akan menjadi pembinaan hati sampai kita kelak dewasa dan menjadi pemimpin. Kenapa? Karena santri dididik di pesantren itu sasarannya akan menjadi pemimpin-pemimpin yang beriman, yang handal, bertakwa, berpengetahuan, mandiri, dan berani serta siap bekerja sama untuk rahmatan lil alamin. Itu yang pas. Ananda ya. Baik. Jadi hindari hal-hal yang tidak berguna. Baik, Masya Allah. Tentu sangat sesuai sekali jawaban Buya ini terkait dengan kondisi anak muda sekarang nih Buya. Ya. Saya tadi tertarik sekali dengan ungkapan Buya bahwa harus diberikan peran kepada anak muda nih dari BKM ini Buya. Dari bulan Ramadan nih supaya tidak melakukan perbuatan mubazir, sia-sia, kriminal ya Buya. Bagaimana nih bentuknya kalau terkait dengan BKM nih Buya? Ya. Sekarang kalau anak muda bikin persoalan atau remaja bikin persoalan, kita kan terganggu ibadah. Di seputar masjid kan terganggu ibadah. Pertanyaannya, apakah masyarakat di sekitar itu memberdayakan remaja yang sedang dinamis ini sesuai dengan perkembangan usianya untuk kegiatan-kegiatan? Apakah di bidang kebersihan diberi kepercayaan 10 orang? Di bidang keamanan, walaupun dia tidak sholat, tapi dia menjaga, melakukan keamanan di seputar masjid. Secara bergantian laki-laki dan perempuan. Atau yang lain-lain. Mungkin mereka bangga kalau disuruh melakukan yang baik untuk kepentingan ibadah. Itu anak-anak remaja kita begitu. Tapi kadang itu tidak kita sadari, itu sangat berguna bagi pembinaan mereka. Maka oleh karena itu semua harus memperhatikan remaja-remaja kita. Itu bukan pekerjaan yang harus dilakoni oleh pihak keamanan saja. Tetapi juga semuanya harus. Orang tua juga harus. Masyarakat juga harus. Elemen-elemen ibadah juga harus. Sehingga kita beri peran kepada mereka yang nilainya positif. Bagi mengatasi, jangan sampai mereka melakukan yang tidak baik secara bersama-sama. Masya Allah. Begitu. Tentu mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Buya ini menambah nilai pendidikan untuk mereka Buya. Ya. Sehingga tingkat kriminal di bulan Ramadan ini menurun. Ya. Kemudian tingkat kejahatan di kalangan remaja juga menurun. Betul. Ya. Masya Allah. Kita khawatir nih Buya kalau tidak ada peran dari orang-orang tua sekarang nih. Justru yang sekarang maraknya asmara subuh Buya ya. Yang kita khawatirkan. Jadi itu pembiaran. Kalau dari sekarang ini kita lihat anak-anak kita asmara subuh. Ya mungkin habis sahur mereka sudah lakukan itu. Bahkan tidak jarang kita tengok di masyarakat mereka berani tidak puasa. Masih subuh dan tidak puasa. Ini kan pembiaran. Orang tua tidak peduli kepada anaknya, kemana selesai sahur. Coba kalau diberikannya yang terbaik. Belikan baju baru untuk sholat di masjid. Mungkin dia akan pakai baju itu. Ya, kasih dia minyak wangi. Untuk setiap ke masjid dia wangi. Penampilannya bagus. Ini yang perlu.
Jadi ada kepedulian kita untuk pendidikan akhlakul karimah dari anak-anak kita, remaja-remaja kita. Termasuk tilawatil Quran. Ya, kasih pembimbing satu orang sehingga mereka berkesempatan mendapatkan bimbingan tilawatil Quran. Baik, Masya Allah. Luar biasa sekali Buya, mudah-mudahan ini insya Allah bisa kita terapkan ya selaku orang tua nih Bunda ya. Tentu Al-Madrasatul Ula nih ya, bahwasanya ibu ini adalah madrasah yang pertama untuk anak-anak kita. Baik, Buya, ini terkait dengan menyambut Ramadan Buya. Kira-kira tadi sudah banyak sekali pertanyaan dari ibu-ibu ini Buya. Apalagi hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk menyambut Ramadan Buya? Persilakan. Ya, yang perlu perhatian kita dalam Ramadan ini salah satu, jangan sampai di awal semangatnya tinggi, di pertengahan ke ujung makin hilang. Memang makin mengalami kemajuan, shopnya yang makin maju, di belakang kosong. Ini kenapa? Ya kemungkinan saja batin kita itu menempatkan amalan-amalan Ramadan itu tidak pas di roh mutmainnah itu. Yang melakoni ibadah itu roh yang taat. Maka munculkan kesadaran Allah masih ridho kepada kita. Memberi kesempatan kepada kita di bulan Ramadan. Saya mengajak seluruh masyarakat muslim merasakan. Apakah Allah masih ridho kepada saya? Masih. Apa buktinya? Saya diberinya kesempatan untuk ikut di bulan Ramadan tahun ini. Saya diberinya kesempatan untuk taubat padahal banyak dosa dan kesalahan saya. Saya diberinya kesempatan untuk memperbanyak amal walaupun selama ini saya lalai. Berarti prinsip untuk menggembirakan hati memasuki Ramadan itu merasakan betapa besarnya ridho Allah dan kasih sayangnya kepada kita. Orang yang tua-tua yang bisa merasakan itu, sisa usianya akan mahal. Karena itu akan dia isi sampai dia husnul khatimah. Ketika yang memahami ini anak muda, dia akan jaga kemuliaan. Karena kemuliaan itulah menghantar dia menjadi insan yang baik, bermanfaat, berguna. Sehingga tidak ada catatan yang jelek bagi keluarganya terhadap dia. Tidak ada catatan yang jelek dari masyarakat jiran tetangganya kepadanya. Dan tidak ada catatan yang jelek dari masyarakat sosial di sekitarnya kepadanya. Semuanya positif, positif, positif. Ini perlu kita miliki dan kita berikan kepada anak-anak kita. Terutama remaja-remaja di rumah tangga kita masing-masing. Tantang mereka dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Masa mereka ditantang untuk menjadi pemimpin masa depan. Itu perlu kita perbaiki. Masya Allah, luar biasa, sangat berapi-api ini penyampaian Buya ini ya. Semakin di akhir semakin marak ini ya, semakin keras, semakin tegas ini, Masya Allah Buya. Karena batin beribadah tadi itu merasa harus banyak bersama Allah. Masya Allah. Wa inna Allah ala ma'al muhsinin. Baik. Allah senantiasa beserta hamba-hambanya yang berbuat baik. Masya Walaupun Allah. banyak dosanya, tapi ketika dia berbuat baik, Allah bersamanya. Masya Allah. Jangan sepelekan dia sekecil apapun amalnya. Karena ketika dia beramal, Allah bersamanya. Baik, jangan kau belakangi dia sama dengan engkau membelakangi Allah. Karena Allah ada bersamanya yang berbuat baik itu. Masya Allah. Luar biasa nih Buya, semakin kuat iman nih, semakin sadar kita bahwa Allah ridha dengan kita. Ya. Allah dekat dengan kita. Allah Maha Rahman dan Rahim. Salah satu buktinya kita insya Allah sesaat lagi akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan nih Buya ya. Itu dia. Masya Allah Buya, ini waktu kita sangat singkat ini Buya. Ya. Ini sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih nih Buya atas penyampaiannya. Mungkin bisa kalimat penutup sesingkat saja Buya. Alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang hadir di studio dan anak-anak kami, penyambutan bulan suci Ramadan ini harus muncul di batin kita bersama Allah yang memuliakan Ramadan itu untuk kita. Semua kita harus punya harap untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan sempat Lailatul Qadar yang disediakan Allah di setiap bulan Ramadan ada muslim yang tidak mengharapkannya. Berarti dia tidak merasa penting dengan Lailatul Qadar. Berarti dia tidak merasa penting dengan Allah. Berbahaya batin yang tidak merasa dekat dengan Allah. Yang tidak ada harap dengan Allah. Maka Lailatul Qadar ini munculkan sebagai salah satu bentuk harapan. Khairum min alfi sahrin. 1000 bulan kita menjalani usia.
bisa diselesaikan dalam satu malam oleh Lailatul Qadar. Masya Allah. Karena itu mengharaplah kepada Allah biar usia kita itu ada salah satu di antaranya mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Buya, Masya Allah, jazakumullah khairul jaza Buya. Ya. Semoga Buya sehat selalu, Amin, panjang ya Allah. umur, barokah. Dan kirim salam sama keluarga Buya ya. Insya Allah. Terima kasih banyak Buya. Dan pemirsa yang berada di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Masya Allah, waktu kita sangat singkat, sebenarnya pembahasan ingin kita lanjutkan. Insya Allah nanti akan ketemu di indahnya Ramadan insya Allah pada sisi berbuka puasa insya Allah. Dan ibu-ibu terima kasih banyak ibu ya atas kebersamaannya, kirim salam sama keluarga, sehat selamat sampai rumah ketemu dengan keluarga. Dan pemirsa, semoga apa yang disampaikan Buya dapat kita renungkan, dapat kita hayati dan kita amalkan, dan semoga kita nanti di bulan Ramadan bertemu dengan keadaan yang terbaik dan bisa menjalani Ramadan dengan semangat, dan insya Allah akan mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Saya Uzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.